Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di bulan mulia ini, di tengah ibadah yang mulia yaitu siam, kita Allah berikan anugerah yang luar biasa, yaitu dapat menuntut ilmu. Oleh karenanya, terkadang orang itu kalau diuji dengan kesalahan, dengan khilaf, maka orang itu bisa saja introspeksi dan sadar. Tetapi masalahnya adalah ketika seseorang itu diuji dengan kesolehan, diuji dengan berada di lingkungan yang baik, bukan berarti kemudian terbebas dari fitnah, terbebas dari makarnya syaitan, tentunya tidak. Sebagai muqaddimah kajian masail jahiliyah kali ini, kami ngulik sedikit dari kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Madarijus Salikin. Beliau mengutip ucapan Al-Qadhi Hatim Al-Asam rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala, di mana tokoh Islam yang familiar ini berkata terkait dengan 4 hal kurang lebihnya. Yang pertama, la taghtar bimakanin salihin fala makana aslahu minal jannah walakiya fiha adam malakiya. Janganlah engkau tertipu dengan tempat yang bagus, tempat yang kayaknya soleh. Ambillah contoh, tempat yang paling bagus itu adalah jannah, surga. Dan ternyata di dalamnya bapak kita Adam alaihissalam terkena tipu daya setan iblis sehingga Allah keluarkan dari surga. Wala takhtar bikasratil ibadah fa inna iblisa ba'da tulil ibadati laqiya ma laqiya. Janganlah kita sampai tertipu dengan banyaknya ibadah, banyaknya siam, banyaknya qiyam. Ingat, iblis itu ribuan tahun beribadah kepada Allah. Kurang banyak apa sujudnya, kurang banyak apa taatnya. Tetapi laqiya ma laqiya, dia dapati walhasil menjadi mal'un, makhluk yang terlaknat. Na'udzubillah. Wala takhtar bikathratil ilmi fa inna Bal'am ibn Ba'ura laqiya ma laqiya wa kana ya'riful ismal a'zam subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, janganlah kita tertipu dengan banyaknya ilmu, dengan banyaknya hafalan, dengan banyaknya ikut kajian dan seterusnya. Perhatikan, orang yang soleh, seorang yang alim, bahkan temannya, murid terdekatnya Nabi Musa, Yusha' bin Nun, itu punya sahabat namanya Bal'am. Bal'am ibn Ba'ura ini alimnya Bani Israel, banyak ilmunya, tetapi matinya nanti su'ul khatimah. Bayangkan, memiliki ilmu yang tidak semua orang dapatkan, al-asma' al-a'zam, nama-nama Allah yang maha mulia itu, apabila dia gunakan untuk berdoa, Allah jawab. Ya, apabila dia gunakan taqarrub kepada Allah, Allah ijabahi. Tapi ternyata enggak, berakhir dengan su'ul khatimah. Wala taghtar biliqa'is salihin wa ru'yatihim fala sahsa aslahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wala yantafi' biliqa'ihi a'da'uhu wal munafiqun. Janganlah kita tertipu
kapusan, keblondrok, dengan bertemunya kita dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan para da'i, para asatidzah, para masyayikh, para ulama, melihat mereka, bergaul dengan mereka. Bayangkan, paling solehnya makhluk Allah dari kalangan manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kiranya orang yang ada di sekitarnya, Bani Hashim, Quraisy, paman-pamannya diantaranya, tokoh-tokoh Arab secara umumnya, rata-rata beriman atau malah memusuhi, kurang sering ketemu sama Rasul. Apakah tidak pernah melihat Rasul? Hampir sakdek saknyek sebdino. Tapi itulah ujian bagi setiap manusia. Dari Allah Subhanahu wa taala kita diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana dari kita ini yang terbaik amalannya? Oleh karena itu jangan tertipu. Masih banyak di sekeliling Nabi orang munafikin di Madinah, makmuman sama Rasul. Apalagi kita. Semakin banyak corak fitnah, semakin beraneka ragam bentuk ujiannya. Termasuk sekarang kita mulai mengkaji Masail Jahiliyah yang ke-15. Diberikan judul, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, i'tidharuhum an qubulil haqqi bi'udrin batil. Ya, apa yang maksudnya? Uzur, meminta keringanan, mengambil uzur bahwa mereka tidak mau menerima kebenaran dan mengikutinya dengan alasan bi'adamil fahmi, karena mereka nggak paham. Jadi gini maksudnya, aku kan nggak tahu, aku kan nggak paham, aku kan nggak mudeng, ya, atau yang semacamnya. Sehingga alasan-alasan dia nggak paham, dia nggak mudeng, dia nggak tahu halal, dia nggak tahu haram, menjadi alasan semua yang terkait dengan syariat ini. Bahkan yang paling penting yaitu masalah akidah. Paham maksudnya? Dibilang jangan nyemen kuburan, oh saya nggak mudeng. Jangan tabaruk dengan orang yang soleh yang sudah meninggal, oh saya nggak paham. Lah kenapa nggak ngaji? Lah itu masalahnya. I'tidharuhum, orang-orang jahiliyah itu mengambil uzur bahwa mereka tidak mau mengambil kebenaran bi'udrin batil, dengan uzur yang batil, yaitu ketidakfahaman. Di dalam penjelasannya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menerangkan 2 atau 3 ayat yang terkait dengan orang-orang jahiliyah yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika orang-orang Yahudi didakwai oleh Rasulullah SAW tentang tauhid, tentang akidah, tentang nabi-nabi sebelumnya, kaum-kaum sebelumnya, qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka mengucapkan bahwa qalu qulubuna ghulf, hai Muhammad, hati kami ini ghulf. Nah, ini para ulama memiliki pendapat gak cuma satu tafsirannya. Ghulf yang pertama adalah mereka merasa punya ilmu, sudah kelebihan ilmu. Padahal yang mereka dapatkan ilmu benar apa ilmu batil? Ilmu batil. Seakan-akan mereka sudah paling alim, paling soleh, paling gak butuh dengan kebenaran. Di hadapannya ada Nabi dan Rasul. Ini ghuluf yang pertama. Oh, hati kami udah penuh dengan apa? Penuh dengan ilmu, penuh dengan materi kajian, penuh dengan apa yang kita fahami dari orang-orang sebelumnya. Kalau bahasa sekarang mungkin, oh ya nenek moyang udah ngajarkan seperti ini, budayanya udah seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika ditaruh kebenaran sudah mampet. Itu yang pertama. Atau yang kedua, dakwah Rasul dan para anbiya alaihimus salatu wassalam itu memang tidak bisa menembus hati mereka. Kenapa? Karena hati mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu. Nah, ini jadi sebetulnya nggak bertentangan 2 tafsiran ini, saling melengkapi. Bayangkan sekarang
Kalau kita nggak menyibukkan diri kepada amal soleh dan al-haq, maka hati ini akan dipenuhi dengan apa? Dengan keburukan dan kebatilan, udah pasti. Ya, jadi kalau tidak tersibukkan dengan al-haq, dengan firman Allah, dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, dengan pemahaman para salafus soleh, maka hati ini pasti kalau nggak jauh, ya, ngikutinya nggak jauh ke nenek moyang. Kalau nggak nenek moyang, ya ngikut kebenaran, perasaan cuma konsumennya du'afa, fuqara, orang yang nggak berpendidikan tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kemudian dikasih kebenaran, tetap nolak. Ya, maka uzurnya ini nggak pas. Sehingga Allah berikan hukuman apa? Allah laknat. Wala'anahumullah bikufrihim. Dan Allah memberikan hukuman, hati mereka tambah gulaf, hati mereka tambah susah, mati. Padahal reseptor kita yang paling penting ini adalah hati. Ya. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, itu semuanya nanti akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika kita mendengar, ini hanya media. Ketika kita melihat, ini juga hanya media. Media-media ini, indera ini menyalurkan kepada akal kita. Akal kita mulai memproses. Oh, ini toh informasinya, ini toh informasinya. Lantas siapa yang paling bisa mendilkan, menekan yes or no-nya? Siapa coba? Apakah akal kita? Enggak, hati. Hati ini yang bisa. Oh, na'am. Oh, la. Oh iya, saya menerima kebenaran ini. Oh iya, saya tahu bahwa saya ini batil. Ini hati. Ya, maka benar ketika Rasul menyampaikan, tidakkah di badan ini ada satu gumpalan daging mudghah, fa idza saluha saluhal jazadu kulluh wa idza fasada jazadu kulluh ala wahiyal qalb. Ada segumpalan daging, kalau daging ini sehat, maka seluruh jasad kita, badan kita ikut sehat. Akal juga sehat. Tapi kalau ini sakit, badan bisa sakit, akal apalagi. Ya makanya kalau di beberapa edisi yang lalu mengkiaskan kebatilan banyak sekali. Ya, ada dalilnya memakai firman Allah, ada hadisnya. Tetapi lihat apa yang terjadi. Ya, ayat zina diselempangkan. Oh, enggak apa-apa ini. Ya, asalkan suka sama suka. Kemudian juga ada tokoh muslimin katanya yang menyatakan semakin panjang jenggot semakin goblok. Nah sekarang masalahnya, kenapa kok tidak ada yang ngikuti, mengkiaskan juga? Mohon maaf, bukan kemudian kita menistakan kepercayaan, enggak loh. Ini kita hanya analogi aja. Coba sekarang, semakin botak biksu, semakin titik. Ada yang berani apa enggak? Enggak ada yang berani, yakin. Ini aneh makanya, aneh sekali. Nah, itulah yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi di zaman Rasul dan juga jahiliyah di masa para al-anbiya wa rusul yang lainnya. Nah, terkait dengan uzur yang bisa dikatakan menuju kepada kebatilan, ya, ada di dalam Al-Baqarah ayat 88, kemudian An-Nisa 160, 161 contohnya di sini Allah berfirman, wa ahdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ya, Rasul sudah mengharamkan riba. Bahkan para nabi dan rasul sebelumnya untuk kalangan Bani Israel sudah mengharamkan riba, tapi mereka tetap. Nah, anehnya mereka punya alasan nggak fahamnya itu loh. Ya, nggak fahamnya itu.
di sini ada ayat yang terkait dengan Nabi Syuaib. Ya. Quran surat Hud ayat 91. Ya, Hud 91. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Lebih enaknya kita buka langsung dari mushaf ini. Silahkan, mumpung bulan Ramadan kita juga ngaji tilawah Quran. Sebelum kami bawa ke ayat 91 ini, sebetulnya mulai dari 84 ya, itu sudah ada muqaddimahnya. Jadi Quran surat Hud ayat 84, silahkan dibuka. Wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Ketika Nabi Syuaib ya di negeri beliau yaitu Madian, lebih khususnya lagi kampung Mu'an, kemudian berdakwah. Lihat, berdakwah yang pertama u'budullah. Semua pakemnya dakwah para nabi dan rasul, sembahlah Allah, ibadahlah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairah, tidak ada untuk kalian ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang pertama. Dakwah yang kedua, wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ke-85-nya Nabi Syuaib juga berdakwah. Wahai kaumku, ya, aufu bil mikyal. Auful mikyala wal mizan. Kalau nimbang, kalau ngukur, baik secara volume, baik secara berat, harus rata, seimbang. Jangan kamu kurangi, jangan dolim. 1 kilo cuma dibilang 8 ons. Ya, kemudian 1 meter ternyata cuma 90 cm. Dan seterusnya dari kedoliman ke kedoliman terkait dengan timbangan. Ini dakwah yang kedua. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah di muka bumi ini berlaku kezaliman, mengambil hak, dan juga menjadi orang-orang yang rusak. Nah, 2 ayat ini memberikan kesimpulan. Ini terbatasnya waktu ya, kita ringkes. Jadi dakwah yang pertama tentang tauhid. Kenapa? Karena ternyata umatnya Nabi Syuaib itu berlaku kesyirikan. Nah, kesyirikannya itu apa? Syirik punya sesembahan pohon namanya aikah. Makanya jangan ngasih anak namanya aikah. Nah, takutnya malah kayak berhala di zaman Nabi Syuaib. Nah, kemudian didakwai supaya memurnikan tauhid. Yang kedua diminta untuk auful mikyala wal mizan. Timbangan meteran harus benar. Kenapa? Karena mereka zalim terhadap itu. Dan janganlah kalian melakukan kezaliman qati'ut thariq, begal, tapi bukan begal barang. Pungli. Kalau ada orang lewat nggak boleh, asalkan bayar dulu. Lah, bayarnya berapa? 10% dari perniagaan atau barang yang dibawa. Paham nggak maksudnya ini? Jadi kan dulu biasanya ada kafilah lewat ke daerah Mu'an atau daerah Madian itu. Sama orang-orang kaumnya Nabi Syuaib nggak boleh lewat. Kecuali 10% dari barang yang dibawa itu dimintain pajaknya. Masya Allah. Maka kalau sekarang masih ada orang yang ngambil pajak 10%. Entah itu labelnya Islam, entah itu labelnya apapun, keturunan, masih keturunan kaumnya Nabi Syuaib. Na'udzubillah, iya dan billah. La haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kalau di dalam masalah usul fikih itu ada pakem yang disebut dengan al-kuffaru mukhatabuna bifuru'i syariah. Orang-orang kafir itu tetap diminta mengikuti syariatnya Nabi dan Rasul yang ada di zaman itu. Paham gak ini maksudnya?
Lihat tadi, orangnya musyrik, nyembah pohon Aikah. Ya. Tapi ternyata Nabi Syuaib tetap berdakwah, hei, kalian ini kalau beribadah hanya kepada Allah, oh tetap gak beriman. Hei, masalah timbangan jangan sampai salah, harus benar, harus adil. Kalau emang sekilo ya jualkan sekilo. Kalau emang ukur semeter ya semeter. Jangan ngambil patok sembarangan. Ini gambarannya. Lah sekarang gini, lah kalau mereka ini kan jelas sudah gak beriman, tapi kok tetap diminta untuk nggak boleh ngambil pajak 10%, kemudian juga ngukur timbangan dengan benar. Kenapa? Ya memang seperti itu. Orang kafir itu selagi mereka berada dengan syariatnya Nabi ataupun Rasul yang diutus, tetap sama. Meskipun ketika mereka, oh ya sudah timbangan benar, ukuran benar, sudah nggak begal lagi, nggak ngambil pajak 10% lagi. Bagaimana? Apakah diterima amalannya itu? Tidak. Kenapa? Selagi belum beriman. Karena ujung pertamanya tadi apa? U'budullah, u'budullah. Ini surat Hud ini semuanya sama. Ada kisah Nabi Hud, ada kisah Nabi Saleh, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Syuaib. Semua dakwah yang sama. U'budullah, u'budullah. Itu yang pertama. Ya. Lah, ternyata orang kafir aja masih diminta untuk mengikuti syariatnya Nabi Syuaib. Mereka nggak beriman, tetap punya kewajiban, nggak boleh pajak ngambil, ya, dan juga nggak boleh curang dalam timbangan. Lah, apa kaitannya dengan syariatnya Nabi Muhammad? Ini khususnya di bulan Ramadan ini ya, khususnya di bulan Ramadan. Yang kalau nggak corona ini, insya Allah nih lumayan santer lagi. Buka warung makan siang hari puasa, no, digoreng ya sana sini sama orang liberal. Wah, muslimin yang nggak mau, nggak terima siang-siang buka warung, imannya amatir, imannya tipis, macem-macem. Ya haula wala quwata illa billah. Ini contohnya, ini ayatnya, pendalilannya bagaimana? Kita ini berada di syariatnya Nabi Muhammad. Kalau muslimin itu berpuasa di siang harinya, maka yang kafir itu pun juga harus ngikuti. Kalau emang mereka nggak mau berpuasa, mereka nggak beriman, ya jangan kemudian buka warung. Sama syariatnya. Nabi Syuaib sama persis. Ini yang namanya qiyas sahih itu seperti ini. Ya, bukan jangan digoreng sana, digoreng sana. Toleran dong, toleran. Kita yang suruh toleran terus. Ya. Sananya kapan terus tolerannya ke kita? Ya, terus memang sekarang gini, orang kafir itu khomer di antara mereka membolehkan, oke aja. Berarti kita boleh jualan khomer. La haula wala quwata illa billah. Ini. Terus didakwai loh. Nabi Syuaib ini dikenal dengan khatibul anbiya. Ya, khatibnya para nabi loh. Berarti kan dalam bertutur kata indah, cakep, bisa membawa manusia. Tapi ternyata ujung-ujungnya ketika sudah di ayat 89-90, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, istighfar, ayo mohon ampun kepada Allah, ayo podo-podo taubat. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Hei Syuaib, kami ini nggak paham kamu ngomong apa. Ini kira-kira masuk akal apa enggak? Jelas bohongnya ini. Nggak masuk akal. Orang Nabi Syuaib itu afsah, orang yang paling fasih di zaman itu. Sebagaimana Nabi Muhammad afsahul Arab, orang yang paling fasih dari kalangan Arab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami nggak paham kamu itu ngomong apa tuh. Kemudian wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kami ini melihat engkau itu termasuk golongan yang lemah dari kita, du'afa. Walaula rohtuka la rojamnaka. Belakangnya wa ma anta alaina bi aziz. Enggak jelas omongannya. Ya, kamu orang-orang ngikuti kamu itu orang-orang du'afa. Kalau bukan karena keluargamu, kami akan mengusirmu, kami merajammu, Masya Allah. Diusir. Sesungguhnya engkau itu aslinya orang yang di sisi kami orang yang cerdas, wahai Syuaib. Duh, gimana tuh? Dibilang cerdas, tapi ucapannya nggak difahami.
Nah ini, ya. Kemudian dijawab oleh Nabi Syuaib, qala ya qaumi arahti a'azzu 'alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya. Kaumku, kalian lebih memilih keluarga. Ya, kalian mengusirku ataupun tidak dengan dakwahku ini, ya karena keluargaku yang masih banyak nggak beriman. Ya, bukan karena Allah. Ya, ini kalau bahasa kita mungkin gini. Kalau kita bahasakan bahasa obrolannya ya. Kalian ini cuma pekewuh, ya, nggak nerima dakwahku ini. Bukan karena Allah, gitu loh. Jadi memang pekewuh itu juga penyakit dan PR bagi kita. Nah ini, ya, masalah yang ke-15 terkait dengan masail jahiliyah. Kemudian yang ke-16 langsung. Bab atau pasal yang ke-16 terkait dengan orang-orang Yahudi mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir. Ini memang kurang ajar. Ya. Orang-orang Yahudi, mereka Allah berikan keutamaan punya Taurat, ya, dari siapa? Nabi Ibrahim bahkan, kemudian nanti juga Nabi Musa. Ya, tetapi yang terjadi mereka malah mengganti dengan perjanjian lama, perjanjian baru, atau macam-macam. Sehingga lihatlah, dalam perjanjian kitab, ya, Injilnya versi mereka, ya, bukan yang Allah turunkan, itu bahkan sudah nggak ada kayak cerita Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Soleh, itu malah nggak ada. Nabi-nabi mereka itu malah syariatnya boleh. Ini versi mereka lah ya. Boleh zina, boleh khamr, boleh menipu, boleh pokoknya yang sesuai hawa nafsu. Ya. Jadi menisbatkan yang salah. Ya, menisbatkan yang salah. Bahkan diganti dengan apa? Kitab-kitab sihir. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini ada Al-Qur'an. Ini sekarang nih. Kita ya, ada Al-Qur'an. Ada hadis Rasul. Mau yang hadis seperti apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Berapa? Mau 6 kitab sunan, 9 kitab sunan, 11 kitab sunan. Mau yang keberapa sudah? Seumur hidup kita tuh nggak cukup mengamalkan itu. Mempelajari saja nggak cukup umur kita, apalagi mengamalkan. Lah kok malah ngurusi kitab-kitab yang nggak jelas. Primbon dijadikan acuan. Ya, mujarobat dia dijadikan acuan. Ya itulah. Kalau sudah mengganti antara tauhid ke syirik, Allah dengan iblis, ya, Islam dengan kemusyrikan, jin, setan, macamnya, nggak bakal bersatu memang. Ya, tidak akan pernah bersatu. Kita ambil contoh yang mana ini sebetulnya sudah pernah kita bahas, ya, di edisi sebelumnya. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ayat 101 102 dari Al-Baqarah itu kita dulu telah membahas sampai Harut dan Marutnya. Jadi orang-orang itu mengklaim Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir. Ya, padahal bukan masalah. Masalahnya terbalik. Allah berikan anugerah, jin aja ada di kekuasaannya Nabi Sulaiman. Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin itu tahu Nabi Sulaiman wafat, walhasil ya harusnya mereka udah tahu semuanya. Tapi buktinya jin-jin prajuritnya Nabi Sulaiman itu tahu kalau Nabi Sulaiman wafat tuh setahun. Dalam salah satu riwayat, tahun berikutnya baru tahu. Ya, kan kita tahunya rayap itu, ngerogoti tongkatnya. Jinnya itu nggak tahu, tahunya tahun berikutnya baru, oh ternyata Nabi Sulaiman, raja kami, sudah wafat. Berarti jin tahu gaib apa enggak? Sama sekali tidak tahu. Lah kok kita malah belajar sama jin? Ya, kemudian interaksi sama jin, jin diundang-undang, dikasih mediumisasi, macam-macam.
Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Ini contohnya yang kita ambil dari kitab Syamsul Ma'arif ini. Kalau pengen punya jin muslim, waduh, ini kitab mujarobat salah satunya ini, yang nanti bisa memenuhi kebutuhan kita. Wah, syaratnya, lihat ini syaratnya, ini sihir betul ini. Puasa, waduh, puasanya mulai dari Rebu sampai Sabtu. Kemudian cuci baju, cuci badan, mandi besar. Kemudian mulai baca, buka Quran, ya. Baca Qul huwallahu ahad 1000 kali. Kemudian Yasin 1 kali. Kemudian surat Dukhan 1 kali. Kemudian surat Al-Mulk 1 kali, As-Sajdah sekali. Coba sekarang, ini kalau kita dakwahkan, apa yang terjadi? Loh, baik itu. Mosok baca Quran nggak boleh? Ya, Al-Ikhlas, Al-Mulk, As-Sajdah, Ad-Dukhan, Yasin, mana yang salah? Nah, itulah namanya talbis, ya, oplos antara hak dengan yang batil semacam ini. Makanya sihir itu, kalau banyak ulama itu kan mengklasifikasikan kan cuma tafrik, kemudian mahabbah, kemudian marid, kemudian takhiruz zawat. Kebanyakan kalau ulama-ulama Arab seperti itu. Jadi masalah pelet, pengasihan, kemudian pisah, cerai, telat nikah, ya, kemudian sakit, hanya itu saja. Padahal kalau di kita itu adalah hasil daripada sihir. Ya, jadi kami gambarkan di waktu yang singkat ini, sihir itu ada 2 sebetulnya. Ada ulya, ada sufla. Ya, ada ulya, ada sufla. Apa itu kalau sufla? Sufla itu artinya hina. Ini yang dikenal dengan ilmu hitam. Dukun ireng ya seperti ini. Pakainya jelas kufurnya ini. Jelas kufurnya. Contohnya, mau yang bentuk apa? Masyrubat, yang diminum. Minum kencing, minum mungkin kencing binatang, ya, atau darah haid dicampur apa. Makulat, pakai makanan yang halal dicampur yang haram, ditambah yang gak genah apa, gak nyambung yang jelas. Atau perkara-perkara yang lain, nginjek Quran, sholat dalam kondisi junub, ya, kertas mushaf ini jadikan tisu toilet, ini kekufuran semuanya. Ini namanya sihir-sihir sufla, sihir-sihir yang memang dukun zaman dulu, bahkan zamannya Nabi Ibrahim, sihrun nujum, pakai perbintangan itu ya model seperti ini. Lah, yang ulia apa artinya? Tinggi, mulia. Nah, inilah dikenal dengan ilmu putih. Dukun jenenge ya dukun putih. Penampilannya nggak jauh, ya, kayak yang sedang ngomong sekarang ini. Kadang juga pakai peci, pakai songkok, pakai sorban. Tapi bisa jadi di celepitan pecinya ini ada raja, ada jimat. Ya, raja jimatnya dari ayat-ayat Quran. Ya, bisa jadi di saku gamisnya ada raja, ada jimat. Di sini ada kalungnya. Ya, macam-macam, ada cincin pengasihannya. Dibilang, wah ini kesyirikan, ya, ini juga punya sihir. Nggak mau. Kenapa? Karena mereka punya ulia itu. Lah kalau ulia nggak kelihatan kekufurannya. Kenapa? Karena aplikasinya macam-macam. Mulai dari berbagai macam bentuk ibadah. Contohnya siam, puasa. Tapi puasanya nggak ada yang jelas dari Rasul SAW. Puasa mutih, puasa pati geni, puasa ngidang. Tahu ngidang? Kijang itu kan, binatang hutan itu. Jadi puasanya melakune koyo kidang. Kemudian makanannya makanan kidang, nggak pakai baju. Ya, atau mungkin sholat tidak menghadap kiblat dan lain sebagainya. Ini termasuk dari keburukan-keburukan sihir ulia. Ini kita ambil contoh saja ini yang zodiak ini. Ini juga diambil dari kitab Syamsul Ma'arif sebagian.
Contohnya sekarang ada kaos, ya, ada kaos. Apa itu kaos? Panah. Coba sekarang, kalau panah zodiak kafirnya apa? Sagittarius. Sama, cuma diharapkan saja. Ada Tauron. Tauron itu apa? Sapi. Ya, kalau orang kafirnya apa? Taurus. Ada Dalun, ember, yaitu air yang tumpah. Aquarius. Sarton, Cancer. Kemudian ada Hut, ikan kan? Apa itu ikan? Pisces. Kemudian Mizan, timbangan itu Libra atau apa itu, Masya Allah, ada semuanya. Ya ini nggak mau dibilang ini bukan sihir, ini bukan wifik. Ya kenapa? Karena mereka lihat ada fungsionalnya. Bayangkan anti kemalingan. Nah, fungsinya bagus apa enggak? Ya, anti bacok. Ya, biar melet istri, biar istrinya atau pasangannya enggak selingkuh. Bagus apa enggak? Merekatkan hubungan rumah tangga. Itu terus alasan-alasannya. Ya, padahal tetap saja itulah sihir. Ini yang terkait dengan pasal yang ke-16, artinya mengganti firman Allah dengan kitab sihir. Dan yang terakhir sebetulnya turunan dari yang ke-16, menisbatkan kebatilan kepada para nabi. Contohnya Nabi Sulaiman tadi mengajarkan sihir, ya, kemudian sampai ada tongkat Nabi Sulaiman, akik Nabi Sulaiman, kemudian ada keris Nabi Adam. Ya Allah, Nabi Adam tahu dari mana keris, kita kok bisa menisbatkan. Sekarang kalau Rasulullah aja didustakan, ya, kita sudah diwanti-wanti fal yatabawwa maq'adahu finnar. Ayo dah cari tempat lungguhan, cari bangku di neraka. Lah sekarang kalau para nabi dan rasul didustakan, ya, bilang bahwasanya Nabi Isa putra Allah, Uzair juga putra Allah. Ini namanya mendustakan atas para nabi. Contohnya dalam surat Ali Imran, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Sekarang bayangkan Nabi Ibrahim dibilang Yahudi. Allah langsung bilang, enggak, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi apa? Hanifah muslimah. Muslim, bertauhid. Nah, inilah yang mungkin bisa kami sampaikan, ya, dengan keterbatasan waktu. Kalau belum jelas mungkin bisa merujuk dan membaca PDF atau artikel yang dikirimkan. Adapun selebihnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal tilawatana ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.